Bayangkan lu lahir, dan sejak hari pertama, seluruh dunia berkonspirasi untuk satu tujuan. Memastikan lu gak pernah tahu tiga kata ini. Sakit, lapar, dan mati. Ini bukan metafora. Ini benar-benar terjadi. Di kaki Himalaya, lebih dari 2.500 tahun yang lalu, ada seorang raja yang mencoba melakukan sesuatu yang belum pernah dicoba manusia manapun sebelumnya. Dan mungkin tidak akan pernah lagi. Dan yang dia lakukan pada akhirnya melahirkan salah satu tokoh spiritual paling berpengaruh dalam sejarah manusia. Tokoh yang ini bagian yang jarang dibahas. Sebagian ulama besar Islam percaya mungkin beliau adalah seorang nabi. Namanya adalah Sudodana, Raja Klan Sakya. Ketika anaknya lahir, seorang petapa datang dan memberi ramalan. Anak ini akan jadi penguasa besar dunia atau meninggalkan segalanya dan jadi guru spiritual paling agung sepanjang zaman. Mendengar itu, Sudodana memilih untuk memastikan opsi pertama yang terjadi. Caranya sederhana secara konsep, tapi ekstrim secara eksekusi. Hilangkan setiap alasan anak ini untuk mempertanyakan dunia. Sang pangeran dikelilingi kemewahan tanpa celah. Setiap pelayan yang tua atau sakit disingkirkan dari pandangannya. Tembok istana dibangun tinggi, bukan untuk melindungi dari musuh, tapi dari kenyataan. Dia menikah muda, punya anak, hidup dalam gelembung kesempurnaan yang direkayasa penuh selama hampir 30 tahun. Pertanyaannya, apakah bisa realita ditunda selamanya? Suatu hari, sang pangeran minta keluar istana. Kusirnya, Cana, membawanya jalan-jalan. Dan di luar tembok itu, dalam satu perjalanan, dia melihat 4 hal yang akan menghancurkan seluruh dunia yang dibangun ayahnya. Pertama, seorang lelaki tua, bungkuk, rapuh. Sang pangeran bertanya, kenapa dia begitu? Cana menjawab, semua orang akan jadi seperti ini kalau cukup umur. Kedua, seorang yang sakit parah, menggeliat kesakitan di pinggir jalan. Bahkan pangeran pun, kata Cana, tidak akan kebal dari hal ini. Ketiga dan yang paling menghantam, sesosok mayat diarak untuk dikremasi. Sang pangeran untuk pertama kalinya melihat wujud kematian. Keempat, seorang petapa, tenang, tanpa apa-apa, tapi wajahnya damai. Dalam satu hari, 29 tahun ilusi runtuh. Dia punya istri, dia punya anak, masih bayi. Dan setelah bergumul dengan apa yang dia lihat, dia membuat keputusan yang akan menghantuinya selamanya. Dia pergi malam-malam, menatap wajah anak dan istrinya yang tertidur untuk terakhir kali, lalu meninggalkan segalanya. Bukan karena tidak cinta, justru karena dia sadar, cinta pun tidak bisa menghentikan orang tua, sakit, dan mati. Kalau begitu, apa yang bisa menghentikan tiga hal itu? Dia bergabung dengan 5 petapa lain dan mencoba jalan paling ekstrim, menyiksa tubuhnya sendiri sampai batas kematian. 6 tahun, tidak pernah makan. Tubuhnya menyusut sampai tulang rusuknya bisa dihitung dari luar. Dan setelah semua itu, dia sadar dia salah. Menyiksa tubuh tidak membawanya lebih dekat ke jawaban. Dia berhenti, menerima semangkuk makanan dari seorang perempuan bernama Sujata, lalu duduk di bawah sebatang pohon, di tempat bernama Bodhgaya, dan bersumpah tidak akan bangkit sampai dia menemukan jawabannya. 69 hari kemudian dia bangkit, bukan sebagai pangeran, bukan sebagai petapa yang gagal, tapi sebagai Buddha yang tercerahkan. Sekarang bagian yang jarang dibahas. Sejumlah ulama besar, bukan tokoh pinggiran,
pernah menulis kemungkinan bahwa Buddha adalah seorang nabi yang tidak disebutkan namanya secara langsung dalam Al-Quran. Ini bukan klaim baru. Hamka menulisnya di Tafsir Al-Azhar. Quraisy Shihab menyinggungnya dengan sangat berhati-hati di Tafsir Al-Misbah. Dan ada satu pendapat yang lebih jauh lagi dari ulama Sudan bernama Syekh Ahmad Sorkati bahwa Buddha secara spesifik adalah Nabi Zulkifli, nabi yang hanya disebut 2 kali dalam Al-Quran tanpa cerita detail. Dasarnya kata Kifli dalam Zulkifli diduga berasal dari Kapila, potongan dari Kapila Vastu, ibu kota kerajaan tempat Buddha lahir dan tumbuh. Kedengaran spekulatif, memang ini pendapat minoritas, bukan konsensus. Mayoritas ulama meyakini Zulkifli adalah putra Nabi Ayub. Tapi fakta bahwa perdebatan ini ada, bahwa tokoh sebesar Hamka pun menuliskannya, cukup untuk membuat kita berhenti sejenak. Terlepas dari benar atau tidaknya teori itu, ada satu hal yang tidak terbantahkan. Seorang anak yang dikelilingi tembok untuk tidak pernah merasakan penderitaan, pada akhirnya menghabiskan sisa hidupnya untuk memahami penderitaan itu sendiri. Mungkin itu jawabannya, bukan tembok yang menyelamatkan kita dari kenyataan, tapi kenyataan yang cepat atau lambat selalu menemukan jalan untuk masuk.